حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنبينهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. تمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang-orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad, hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam juga telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih dalam program Charging Iman, duduk santai nambah pahala. Semoga kita semua nanti mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal iman, maka al-iman huwa ra'su malin li ta'atillah, yaitu modal utama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata liman la lahu imanun walau kana musliman. Seseorang tidak akan taat kepada Allah kalau tidak memiliki dasar iman walaupun ia seorang yang muslim. Jadi muslim bukan patokan, yang menjadi patokan adalah al-iman huwa
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman karena menjadi faktor dan dasar daripada kehidupan kita, maka iman menjadi barometer. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil dalam Al-Qur'anul Karim, Allah panggil dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang-orang yang beriman itulah yang akan taat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kalau kita bertanya, kenapa sih banyak orang Islam kok maksiat? Banyak orang Islam berbuat durhaka, banyak orang Islam berbuat durhaka, padahal dia Islam. Jawabnya, li'annal iman lam yadkhul ila qulubi. Karena iman belum masuk ke dalam lubuk hatinya. Oleh karena itu, iman di sini menjadi barometer orang bisa taat kepada Allah atau tidak diukur dengan keimanan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina aslamu, hei orang-orang Islam. Tidak ada. Tapi Allah selalu memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, bagaimana cara memompa iman kita agar senantiasa tetap kokoh dan tetap kuat dan bisa untuk diarahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bikasratis sujud wal istighfar. Dengan memperbanyak sujud dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan godaan keimanan. Maka kewajiban kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memompa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tijani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam satu syairnya, Az-dzunum fi hadaz zaman kal mataril ghazir. Dosa-dosa yang dikerjakan oleh umat manusia di akhir zaman ini bagaikan hujan yang sangat lebat. Kita bisa bayangkan pemirsa, sahabat muslim, hujan yang begitu lebat. Meskipun pakai payung, ia tetap akan kecipratan air hujannya. Orang yang pakai payung adalah orang yang suka sholat, suka puasa, suka ngaji, suka ibadah. Meskipun dia tetap berbuat ibadah, sesoleh apapun dia masih kecipratan dosanya. Apalagi orang yang nggak pakai payung, yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, nggak pernah dekat dengan majelis taklim, maka tentu hidupnya akan basah kuyup dengan dosa. Oleh karenanya, mari sama-sama pada awal pertemuan ini kita pupuk iman kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan istighfar akan dihapus dosa-dosa dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali acara Charging Iman bersama saya Ustaz Syahid Joban setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ustaz Syahid Joban dalam program Charging Iman Yuk, duduk santai penambah pahala. Tadi sudah kita bahas
bagaimana pentingnya istighfar bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus beristighfar? Karena istighfar merupakan mukaffirat, sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Terlebih istighfar ini harus dilakukan oleh setiap hamba Allah karena manusia mahalul khata wan nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya dosa. Bahkan manusia suka lupa. Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW adalah manusia yang dimaksum oleh Allah, dibebaskan dari perbuatan dosa, dijamin masuk surga, tapi tetap Nabi beristighfar kepada Allah sehari semalam 70 sampai 100 kali. Itu Nabi. Nah, pertanyaannya, berapa banyak istighfar yang telah kita lakukan? Malah banyak mana istighfarnya apa dosanya? Muhasabah kita. Banyakan mana bohongnya apa istighfarnya? Banyakan mana kita nipu orangnya apa istighfarnya? Tentu kita banyak salahnya dibanding banyak istighfarnya. Kalau kita sekali sholat istighfar 3 kali, kali 5 waktu, berapa kali kita istighfarnya? Cuma 15 kali. Nah, oleh karena itu, mumpung Allah berikan kepada kita sisa umur ini, gunakan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak taubat, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena istighfar ketika kita hidup akan bernilai dibanding istighfar penyesalan setelah kita meninggal dunia. Penyesalan setelah meninggal dunia ma yanfa, tidak akan bermanfaat. Nah, oleh karenanya, ayo sama-sama kita ikuti, contohi bagaimana uswah Nabi SAW. Walaupun Nabi dimaksum oleh Allah, dibebaskan dari dosa, tapi tetap menjadi atqan nas, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa terus memperbaiki diri, bermuhasabah diri, beristighfar kepada Allah dari segala macam kesalahan, khususnya harus dilakukan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, saking merasa dirinya memiliki dosa kepada Allah, setiap malam ketika hendak tidur ia keluarkan lidahnya, kemudian dia tarik. Kenapa? Khawatir ini lidah pernah berbicara, pernah ngomong sesuatu yang nggak baik atau menyakiti orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kamarnya menyiapkan pecut. Untuk apa? Mencambuk kakinya sendiri. Khawatir ini kaki melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Padahal Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah mubasyirina bil jannah, orang-orang yang pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi masih merasa punya banyak dosa. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Lau kana an-nasu yaumal qiyamah dakhalul jannah." Andai kata nanti manusia di hari kiamat seluruhnya masuk surga, wa baqiya wahidun finnar, dan tersisa satu orang di neraka, la khasyitu an akuna ana, aku takut yang satu orang itu adalah aku. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak mentang-mentang saya sahabat Nabi, tidak mentang-mentang saya merupakan orang yang dijamin masuk surga, tapi tetap merasa diri banyak dosa. Untuk apa? Memperbaiki diri di kemudian hari. Maka la taqnatu min rahmatillah, untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah, mari sama-sama jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, asalkan kita taubatan nasuha, insyaallah Allah akan mengampuninya, termasuk dosa syirik. Nah, jadi sahabat muslim dimanapun Anda berada, yang dimaksud dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah manakala ia mati membawa kemusyrikannya. Tapi kalau sebelum mati dia bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni segala macam dosa-dosanya. Jadi perbanyak istighfar dalam rangka taat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fungsi iman adalah al-man'u anis sayyi'at, sebagai pencegah dari segala macam kejelekan. Aikal faramil lisayyarah, atau bagaikan rem di dalam mobil.
Apa fungsi rem dalam mobil? Sama seperti rem dalam hati kita. Apa fungsinya? Nah, kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat muslim jangan kemana-mana, ikuti terus program Charging Iman bersama saya Ustaz Syahid Joban. Duduk santai, penambah pahala. Sahabat muslim, kita bertemu kembali dalam program acara Charging Iman yuk. Duduk santai, penambah pahala. Meneruskan yang tadi, apa fungsi iman yang kedua? Yaitu al-man'u anis sayyi'at. Pencegah dari segala macam kejelekan-kejelekan. Ai kal faramil lisayyarah, atau bagaikan rem dalam mobil. Sahabat muslim bisa bayangkan, jika ada mobil, sebagus apapun mobilnya, kalau tanpa ada rem, apa yang terjadi? Nabrak. Ditabrak apa yang ada di depannya. Begitu juga dengan manusia. Tanpa iman, semua larangan-larangan Allah akan dia tabrak. Judi, hayu. Mabok, hayu. Zina, hayu. Bohong, hayu. Dia borong semua kejahatan. Kenapa? Karena tidak punya iman. Tapi dengan iman inilah penggerak daripada Islam kita. Ketika kita akan beribadah kepada Allah, apa yang menggerakkan iman? As-salatu khairum minan naum. Marilah kita dirikan sholat, karena sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi orang yang nggak beriman, apa jawabnya? Te sholat oge te kunanaon. Katanya nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu karena nggak punya iman. Maghrib harusnya ke masjid, sholat, ngaji, dia malah gitar-gitaran atau berbuat maksiat. Takarannya adalah iman. Maka iman menjadi pencegah dari segala macam kejelekan-kejelekan. Dan yang ketiga, yang terakhir, fungsi iman itu adalah adatun li tauhidil ummah al-islamiyah, yaitu sebagai alat pemersatu umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman bersaudara. Allah tidak mengatakan innamal muslimun ikhwah. Hanya saja orang-orang Islam bersaudara. Tapi Allah mengatakan iman. Karena hanya orang-orang beriman itulah yang akan bersaudara, menjunjung tinggi persatuan, mengedepankan ukhuwah Islamiyah dibanding hal-hal furu'iyah lainnya. Oleh karena itu, iman menjadi barometer kehidupan kita untuk senantiasa menjadi alat pemersatu umat Islam. Terbukti dalam aksi 212. 7,8 juta orang datang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk membela Al-Quranul Karim. Siapa yang mendatangkan mereka ke Jakarta? Ada yang jalan kaki, pakai ongkos sendiri, naik bis, naik kereta, naik pesawat, hujan-hujanan, panas. Siapa yang menggerakkan mereka? Iman. Karena keimanan mereka kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, ayo mari sama-sama dalam momentum kali ini tingkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan program kita, yaitu untuk menambah keimanan, cas keimanan kita, maka iman bisa ditambah dengan dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dan ketaatan kepada Allah, dengan membiasakan taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu yang paling penting, adwamuha, yang rutin kita kerjakan, bukan banyaknya tapi rutinnya, konsistennya, komitmennya, terus menerusnya.
lebih baik kita baca Quran setiap hari 1 ain, 1 lembar, tapi rutin. Dibanding sekali ngaji 1 juz, tapi setahun sekali ngajinya. Itu kurang baik. Tapi yang rutin kita kerjakan untuk menambah iman kita kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang juga turun dengan kita bermaksiat kepada Allah. Wajar iman naik turun, tapi yang paling penting adalah jangan turun terus, tapi harus naik terus. Naik harus, tapi turun jangan sampai down. Kenapa? Sama seperti handphone. Kalau handphone itu lama tidak dicas, maka dia akan mati. Kalau mati, susah, nggak bisa kontak lagi. Sama seperti hati kita, kalau mati tanpa iman, tidak memiliki iman, maka panggilan-panggilan Allah tidak akan sampai kepada kita, dan kita akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam momentum kajian kali ini kita sudah sama-sama mendengarkan 3 fungsi iman. Yang pertama, bagaimana iman berfungsi sebagai modal utama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena patokan kita adalah bukan Islam tapi iman. Dan Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Yang kedua, fungsi iman adalah untuk senantiasa mencegah dari segala macam kejelekan-kejelekan, baik kejelekan hati maupun kejelekan luaran kita. Dan yang ketiga adalah iman berfungsi sebagai pemersatu umat Islam. Umat Islam harus bersatu di bawah ikatan iman, tanpa mandang atributnya apa, tanpa mandang ormasnya apa, tanpa mandang madhabnya apa, tanpa mandang alirannya apa. Yang penting sama-sama Islam, beriman kepada Allah, kitab sucinya Al-Quran, nabinya Muhammad, itulah saudara kita. Oleh karena itu sahabat muslim, mari sama-sama kita pupuk iman kita. Semoga dengan kajian kali ini Allah tambah iman Islam kita, dan tidaklah kita wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kita sudah dalam ujung acara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap terus tonton program Charging Iman bersama Ustadz Syahid Joban, duduk santai penambah pahala. Charging Iman yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.